ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang disebut sebagai orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang di dalam pertarungan, dalam perkelahian. Akan tetapi orang yang paling kuat tidak lain adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Ikhwati fillah, marah itu adalah sifat manusiawi yang bisa muncul ketika ada sesuatu yang tidak disukai. Marah ini bisa jadi baik jika pada tempat dan cara yang benar. Misalnya marah pada kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, ketika syariat agama direndahkan, ketika Allah dan Rasulnya dilecehkan, wajib marah. Tapi marah ini sekalipun karena sebab yang benar, jika tidak dikendalikan, maka ia juga akan menjadi keburukan. Apalagi jika marahnya hanya karena sebab-sebab yang tidak syar'i. Kan ada tuh orang yang memang hobinya marah, senggol dikit emosi. Orang bilang tuh ibarat mercon sumbunya pendek. Kesulut dikit meledak dia. Cuma diliatin doang marah. Apa lo lihat-lihat? Orang punya mata masa nggak boleh lihat? Disuguhin makanan salah menu melotot matanya. Pokoknya semua disikapi dengan marah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Riwayat Tabrani hadisnya. Dalam riwayat Bukhari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta nasihat kepada beliau, maka beliau hanya memberikan satu kalimat pendek, la taghdab. Jangan marah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalimat ini diulang-ulang oleh beliau. Oleh karenanya disebut orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika sedang marah. Sebab menghadapi masalah dengan marah itu lebih sering justru menambah masalah daripada jadi solusi. Masalah kecil bisa jadi besar kalau dihadapi dengan marah. Suami istri yang ribut karena masalah sepele bisa bahkan berujung sampai pada perceraian karena marah yang tidak terkendali. Marah memperbesar masalah. Bahkan Rasulullah SAW melarang seorang hakim untuk memutuskan perkara dalam sebuah peradilan jika ia dalam keadaan sedang marah, karena bisa mempengaruhi keputusannya, bisa jadi nggak adil. Misalnya hakim mau mengadili kasus pencurian, harusnya vonis hukuman potong satu tangan, tapi rupanya Pak Hakim ini habis berantem sama istrinya di rumah tadi sebelum berangkat, masih emosi rupanya. Ini maling mestinya dihukum potong satu tangan, karena emosi, wah ini mesti dihukum berat nih, potong dua-duanya tangannya. Nah jadi zalim, jadi nggak sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika orang marah itu syaitan cepat datang. Ngapain? Ngasih tutorial marah yang efektif. Nah, ngasih bisik-bisik tuh ke orang yang marah. Melotot, mata melotot. Teriak, nah, lempar piring, lempar sendal, lempar, pukul. Makin marah, setan makin girang, makin senang. Makanya untuk meredam amarah, Nabi SAW ajarkan yang pertama adalah dengan berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua berwudu, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api bisa padam dengan air, maka jika marah berwudulah. Yang ketiga, usahakan diam. Idza ghadiba ahdukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad. Karena yang paling banyak dan mudah dikendalikan setan pada saat marah ini adalah ucapan. Kata-kata kotor, caci maki, menghina, kata cerai, talak, bahkan kata-kata kufur pun bisa lancar meluncur dari lisan orang yang sedang marah. Yang keempat, merubah posisi ke tempat yang lebih rendah untuk menenangkan diri. Jika salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka hendaklah ia duduk, kata Nabi. Jika marahnya telah hilang maka cukup, tapi kalau belum hilang juga marahnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah ia berbaring.
Hadisnya riwayat Abu Daud. Kemudian agar amarah meredam, ingatlah nasihat-nasihat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu meluapkannya, maka kata beliau kelak di hari kiamat Allah akan panggil dia, lalu dipersilahkan ia memilih bidadari yang diinginkan. Masya Allah, menahan amarah memudahkan selesai masalah, bisa berpikir jernih tanpa marah, insya Allah juga dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.